Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nur Farida, NIM 53050180017, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian tasawuf falsafi dan karakteristiknya serta epistemologi Ibnu Arabi. Pertama-tama, ajaran Islam secara umum mengatur kehidupan lahiriah dan batiniah. Pemahaman terhadap unsur kehidupan yang bersifat batiniah ini pada gilirannya akan menghasilkan tasawuf. Unsur pemahaman tasawuf ini mendapat perhatian dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis serta praktek kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. A. Pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah sebuah ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan dengan pendekatan rasio hingga menuju ke tempat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Tasawuf falsafi juga dikatakan tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat, yang ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Dan tasawuf falsafi ini adalah tasawuf yang didasarkan pada keterpaduan teori-teori tasawuf dalam filsafat. B. Karakteristik tasawuf falsafi. Secara umum, tasawuf falsafi mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tasawuf lain, yaitu mengandung kesamaran akibat banyaknya ungkapan dan peristilahan khusus yang hanya dapat dipahami oleh masyarakat yang memahaminya. Selanjutnya, tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa atau zauk, dan tidak pula dapat dikategorikan sebagai tasawuf karena ajarannya sering diungkapkan dalam bahasa dan terminologi filsafat. Sedangkan secara khusus, tasawuf falsafi mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Tasawuf falsafi banyak mengonsepsikan pemahaman ajarannya dengan menggabungkan antara pemikiran rasional, filosofis, dan perasaan. 2. Didasarkan pada latihan-latihan rohaniyah yang dimaksudkan sebagai peningkatan moral dan mencapai kebahagiaan. 3. Memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui beberapa hakikat realitas yang menurut penganutnya dapat dicapai dengan fana. Yang keempat, menyamarkan ungkapan-ungkapan tentang hakikat realitas dengan berbagai simbol atau terminologi. C. Epistemologi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mempunyai nama lengkap Muhammad bin Ali bin Ahmad Abdullah Athoy Al-Haytami. Lahir di Murcia, Andalusia Tenggara, Spanyol pada tahun 560 Hijriah. Ibnu Arabi mempunyai ajaran tasawuf yaitu wahdat al-wujud dan juga insan kamil. A. Wahdat al-wujud. Menurut Ibnu Arabi, wujud makhluk dan juga wujud khalik adalah sama dari segi hakikat. Adapun adanya perbedaan wujud khalik dan makhluk itu dilihat dari sudut pandang panca indera lahir dan juga akal yang terbatas kemampuannya dalam menangkap hakikat apa yang ada pada zatnya dari kesatuan zariyah yang segala sesuatu berhimpun padanya. B. Insan kamil. Pemikiran Ibnu Arabi tentang insan kamil menyatakan bahwa penciptaan alam atau proses penciptaan alam identik dengan tajalli. Pengertian tajalli tidak terbatas pada penampakan Tuhan bagi orang-orang yang hanya mengalami kasyuf. Akan tetapi, lebih dari itu, bahwa alam adalah tajalli yang berlangsung terus tanpa henti melalui proses yang disebut al-faid atau emanasi.
Tasawuf falsafi menggunakan epistemologi intuisionisme dan juga epistemologi rasionalisme. Epistemologi intuisionisme yang terbukti dari pemikiran Ibnu Arabi bahwa beliau tidak menafikan adanya makrifat. Makrifat adalah pengalaman kalbu yang diarahkan kepada sumber pengetahuan, yaitu Allah, sehingga kalbu mendapat kecerahan, dan dengan kecerahan itu ia dapat menangkap isyarat-isyarat gaib dari sumbernya. Puncak dari makrifat adalah melihat Tuhan, meskipun menurut Ibnu Arabi, Tuhan yang dilihat manusia itu bukanlah Tuhan sebagaimana dia sebenarnya, Tuhan pada dirinya dan juga zatnya, tetapi adalah Tuhan yang diciptakan manusia sesuai kemampuan pengetahuan, penangkapan, dan persepsinya. Sedangkan epistemologi rasionalisme menurut Ibnu Arabi berupa abstraksi filosofis dalam beberapa aspek dari pandangan tasawufnya, terlihat dari pandangan beliau tentang insan kamil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum